saja saudara membuka Alkitab saudara bersama-sama dengan saya dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-27. Proverbs chapter 20 verse 27. Saya akan lanjutkan khotbah saya minggu yang lalu, yaitu tentang led by the Holy Spirit, atau bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-27. Dalam bulan-bulan ini tema kita adalah big momentum, atau bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kita. Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Sebelumnya selamat datang kepada Pastor Fatima. Welcome, Pastor Fatima. Istri daripada Bapak Pastor Darren. Nah, kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 27. Kita baca bersama-sama 2, 3. Roh manusia, 2, bersama-sama 2, 3. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Amen. Dan roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah, saudaraku, minggu yang lalu saya berbicara bahwa anak-anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Nah, saudara, ketika kita bertobat, kita lahir baru, atau kita percaya kepada Yesus, Tuhan melalui Roh Kudusnya, Dia tinggal di dalam hati kita, atau di dalam roh kita. Jadi waktu sudah percaya Yesus, atau sudah lahir baru, Tuhan melalui Rohnya itu tinggal di dalam roh kita, atau di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu mau apa? Memimpin kita. Roma pasal 8 kemarin kita baca bahwa anak-anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Jadi Roh Kudus yang di dalam diri kita itu mau memimpin kita dan ingin memimpin kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu akan diam di dalam diri kamu. Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan Dia yang ada di dalam diri kamu, yaitu Roh kebenaran, itu akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Jadi Roh Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tuhan melalui Rohnya ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus ini mau memimpin kita. Nah, bagaimana Tuhan memimpin kita? Nah, dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-27 dikatakan roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Jadi tempat Tuhan untuk berbicara kepada kita, tempat Tuhan untuk memimpin kita, tempat Tuhan untuk menerangi kita, itu ada di dalam roh kita. Karena dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Pelita Tuhan di sini adalah tempat di mana Tuhan memberikan illumination, atau tempat di mana Tuhan menerangi kita, tempat di mana Tuhan berbicara, atau tempat di mana Tuhan memimpin kita. Nah, saudaraku, minggu yang lalu saya katakan bahwa Tuhan itu memimpin kita melalui roh kita. Nah, 90% bentuk pimpinan Tuhan itu melalui inner witness dan suara hati atau conscience. Ya, jadi Tuhan memimpin kita itu melalui kesaksian batin atau insting atau naluri, dan melalui suara hati kita. Jadi itu ada cara Tuhan memimpin. Jadi Tuhan itu memimpin kita melalui kesaksian batin dan suara hati kita. Jadi melalui satu kesan, satu perasaan, satu dorongan dalam roh kita, dan juga melalui hati nurani kita. Karena itu kita perlu mendengarkan kesan atau insting atau naluri atau suara hati kita ini. Nah, sebab banyak orang percaya miss dengan pimpinan Tuhan atau kehilangan pimpinan Tuhan karena orang-orang percaya mengharapkan pimpinan Tuhan dalam bentuk yang spektakuler. Minggu yang lalu saya jelaskan tentang bentuk-bentuk pimpinan Tuhan yang khusus atau yang secara spektakuler, seperti audible voice atau vision atau prophesy atau nubuatan. Jadi penglihatan atau nubuatan. Nah, sebab Tuhan bisa memimpin kita, Tuhan bisa berbicara kepada kita secara audible, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan atau melalui penglihatan. Tetapi cara Tuhan mayoriti,
90% Tuhan memimpin kita itu melalui roh kita. Kalau kita hanya mengharapkan yang spektakuler, kita akan kehilangan pimpinan Tuhan yang sebenarnya. Jadi karena itu sangat penting kita mendengarkan hati nurani kita atau naluri kita. Nah, saudaraku, pagi ini kita akan deal dengan apa? Roh manusia. Nah, dikatakan dalam Amsal pasal 20 ayat 27 bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Nah, pelita Tuhan tadi saya katakan ada tempat di mana Tuhan memberikan iluminasi, atau tempat di mana Tuhan menerangi, atau tempat di mana Tuhan berbicara, atau tempat di mana Tuhan memimpin kita. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa peka terhadap pimpinan Tuhan ini? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas? Atau bagaimana kita bisa membedakan apakah itu suara Tuhan atau itu bukan suara Tuhan? Ini bisa suara daging atau suara daripada si jahat. Nah, saudaraku, untuk kita bisa peka, misalkan kita deal dengan roh kita. Nah, untuk kita bisa peka dengan pimpinan Tuhan, atau kita bisa peka dalam mendengar suara Tuhan, saudaraku, kita harus membangun manusia roh kita. Roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Roh manusia itu ada tempat di mana Tuhan memberikan iluminasi, tempat di mana Tuhan berbicara, tempat di mana Tuhan menerangi kita. Karena itu kita harus bangun manusia roh kita. Nah, saya akan jelaskan tentang manusia ini. Saudaraku, manusia itu adalah triotomi. Dalam 1 Tesalonika dikatakan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi manusia itu ada triotomi, roh, jiwa, dan tubuh. Manusia yang sebenarnya, kalau yang saudara lihat, kalau saya berdiri di sini dengan jas hitam, saudaraku, manusia yang sebenarnya itu bukan yang kelihatan. Tapi manusia yang sebenarnya itu yang tidak kelihatan, yang ada di dalam roh saya. Jadi manusia yang sebenarnya itu adalah roh saya, yang memiliki jiwa, dan tinggal dalam tubuh yang kelihatan ini. Jadi manusia itu triotomi roh, jiwa, dan tubuh ini. Dan tubuh. Roh manusia, saya jelaskan sedikit, saya mau saudara mengerti ini. Nah, roh manusia itu yang tidak kelihatan, itu berinteraksi dengan area roh atau dengan dunia roh. Sedangkan jiwa itu berinteraksi dengan area intelektual atau dunia pengetahuan atau dunia intelektual. Sedangkan tubuh itu berinteraksi dengan dunia jasmani yang beroperasi dengan panca indera manusia. Nah, karena itu saya ingin katakan pada saudara bahwa untuk kita bisa peka dengan pimpinan Tuhan atau mendengar suara Tuhan, manusia roh kita itu harus menonjol. Amin. Coba katakan menonjol. Jadi manusia roh kita, jadi manusia itu roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Tuhan berbicara, Tuhan memimpin, Tuhan menerangi, itu melalui roh kita. Nah, untuk kita bisa peka dengan suara Tuhan, untuk kita bisa sensitif dengan suara Tuhan, maka roh kita itu harus menonjol. Roh kita itu harus dibangun. Atau dengan kata lain, roh kita itu harus bisa mengkontrol jiwa dan tubuh kita. Karena itu sangat penting, saudara memahami tentang triotomi ini. Jadi kita harus bangun roh, kita harus membangun manusia roh kita, sehingga manusia roh kita itu bisa mengkontrol jiwa dan tubuh kita. Jadi tingkat kepekaan kita itu sangat dipengaruhi dengan keadaan manusia roh kita. Nah, karena itu manusia roh kita ini harus kita bangun, jiwa kita dan tubuh kita ini harus kita terjaga. Yang mengerti katakan amin. Jadi roh kita itu harus menonjol, dan jiwa dan tubuh kita itu harus kita kerjakan. Dan coba kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagaimana kita bisa membuat roh kita itu menonjol, atau roh kita itu bisa mengkontrol jiwa dan tubuh kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam Roma pasal yang ke-12
ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya baca ayat yang pertama sudah bersama ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah menjadi pengalaman dulu, sehingga kamu dapat membedakan mana baik kehendak apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Nah, sekarang dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan kedua, di sini ada dua hal yang kita kerjakan, yaitu yang pertama, persembahkanlah tubuhmu. Ayat yang kedua dikatakan, perbaharuilah akal budimu. Nah, setelah dalam ayat yang pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada ibadah yang sejati, ada ibadah yang palsu. Jadi ada persembahan yang hidup, ada persembahan yang mati. Ada persembahan yang berkenan, ada persembahan yang tidak berkenan. Nah, setelah dikatakan situ, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, setelah yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita present our body. Kita persembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan. Jadi untuk kita peka yang harus kita kerjakan yang pertama, itu deal dengan tubuh kita. Jadi tubuh kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, tubuh kita ini, saya ingin jelaskan sedikit di sini. Saudaraku, tubuh kita ini adalah rumah daripada roh kita. Jadi tubuh ini adalah rumah daripada apa? Roh kita. Coba saya tunjukkan dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14, di situ Petrus menyebut tubuh ini seperti apa? Kemah yang akan ditanggalkan. Coba kita lihat sebentar 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Apa yang harus kita kerjakan dengan tubuh kita? 2 Petrus pasal pertama ayat 14 dikatakan demikian. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi tubuh ini sebagai kemah atau rumah. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, tubuh kita ini adalah rumah daripada roh kita selama kita ada di bumi. Jadi tubuh ini adalah rumah atau tempat tinggal atau Petrus menyebutnya sebagai apa? Kemah. Jadi tubuh ini adalah tempat kediaman atau rumah, tempat tinggal yang sementara bagi roh kita selama kita ada di bumi. Nah, tubuh kita ini bersifat sementara. Dan itu dikatakan dalam 2 Petrus pasal pertama tadi, bahwa tubuh ini, kemah tubuh ini akan ditanggalkan. Dalam ayat yang lain dikatakan, Petrus berkata tubuh ini akan dibongkar. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Kita bacakan demikian. Sudah boleh baca sampai dengan ayat yang keempat, tapi saya baca ayat yang pertama saja. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ini Paulus berbicara tentang tubuh, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ini Paulus berbicara tentang tubuh jasmani dengan tubuh rohani yang akan kita kenakan nanti. Nah, setelah di sini Paulus berkata bahwa kemah tempat kediaman kita ini, kita di bumi ini akan dibongkar. Nah, setelah tubuh kita ini adalah tempat kediaman dari roh kita selama kita ada di bumi. Dan tubuh kita ini bersifat sementara, sedangkan roh itu bersifat kekal. Tubuh kita ini akan dibongkar, akan kita tanggalkan, atau dengan kata lain, tubuh kita ini akan mengalami penurunan. Sudah lihat, itu pertama kecil, tubuh besar, setelah mencapai 60-an, turun. Itu apa? Yang dialami oleh apa? Tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu bersifat apa? Sementara. Tapi roh itu bersifat kekal. Nah, karena itu ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus menjaga tubuh kita ini. Kita harus menjaga
rumah atau kemah, tempat di mana roh kita ini tinggal. Saudaraku, roh manusia itu bersifat kekal, sedangkan tubuh bersifat sementara. Tubuh ini akan mengalami penurunan. Nah, karena itu ada hal yang harus kita kerjakan. Kita perlu menjaga tubuh kita ini. Menjaga di sini bukan dalam arti adalah untuk kepuasan daging, tapi menjaga di sini saudara tahu bahwa Tuhan itu mau saudara ada di bumi ini dan melakukan satu potensi, mencapai satu potensi yang maksimal. Atau dengan kata lain, selama saudara di bumi ini, saudara bisa fulfill panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, Tuhan itu mau saudara dan saya itu umur panjang. Dalam dikatakan hormati orang tuamu supaya kamu panjang umur. Saudara, Tuhan itu mau kita itu umur panjang. Saya mau saudara mengerti ini sebentar. Nah, saudaraku, tubuh ini harus kita jaga. Kenapa? Karena Tuhan itu mau, saudaraku, selama kita ada di bumi, kita ini bisa sampai kepada atau bisa memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau melalui tubuh kita ini, Dia menyatakan kemuliaannya, atau tubuh kita ini memuliakan Tuhan selama kita ada di bumi. Sebab itu yang berurusan dengan tubuh kita. Karena itu tubuh kita ini harus kita jaga. Kehendak Tuhan, keinginan Tuhan ada supaya saudara dan saya itu umur panjang. Kenapa? Saya akan tunjukkan bahwa Tuhan itu menginginkan umur panjang. Tuhan menginginkan kita umur panjang, karena itu Tuhan sediakan yang namanya divine health. Tuhan sediakan yang namanya divine healing. Sebab kalau Tuhan mau kita itu umur pendek, segera mati, waktu kita percaya, kita bisa aja langsung mati. Atau begitu Tuhan ambil saja. Tapi Tuhan mau kita itu umur panjang di bumi. Karena memang manusia diciptakan untuk ada di bumi. Jadi Tuhan mau kita itu umur panjang. Karena itu Yesus mati di atas kayu salib. Dia tubuhnya diremukkan. Oleh belu-belunya kita disembuhkan. Jadi Tuhan sediakan kesehatan ilahi. Tuhan sediakan kesembuhan ilahi. Supaya saudara sehat dan saudara bisa umur panjang. Itu tujuan Tuhan untuk tubuh saudara. Nah, karena itu tubuh ini harus kita jaga. Karena itu ada satu ayat yang berkata begini. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan, tubuhmu itu adalah rumah Allah. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 dikatakan begini. Barang siapa membinasakan rumah Allah, maka dia akan dibinasakan. Jadi Tuhan mau supaya kita menjaga tubuh kita, bukan untuk kepuasan hawa nafsu, tetapi untuk God's glory. Jadi supaya Tuhan dimuliakan di dalam tubuh ini. Karena itu tubuh itu harus kita jaga, jangan kita rusak. Nah, banyak orang merusak tubuhnya. Dengan apa? Pola makan yang tidak bisa menguasai pola makan. Atau tidak memiliki gaya hidup sehat. Saudara, kalau saya lihat di dalam Alkitab, kenapa Tuhan menaruh ada binatang-binatang yang tidak boleh dimakan? Masalahnya bukan najis atau haram, tapi masalahnya adalah sehat dan tidak sehat. Saudaraku, karena itu kita harus jaga tubuh kita. Tuhan dikatakan, barang siapa membinasakan bait Allah, akan dibinasakan. Kenapa kalau kita lihat, kenapa banyak orang mengatakan, kenapa kita nggak boleh merokok, kenapa kita nggak boleh ganja, atau kenapa kita nggak boleh morfin? Saudaraku, rokok atau ganja atau morfin, itu kalau kita konsumsi, itu akan merusak tubuh kita. Nah, karena itu dikatakan barang siapa membinasakan rumah Tuhan akan dibinasakan. Saudaraku, merokok atau ganja atau sesuatu yang merusak tubuh kita, itu merupakan satu pelanggaran. Nah, karena itu saudara dan saya perlu menjaga tubuh kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi tubuh ini harus kita jaga. Nah, saudaraku, kita harus jaga, kita harus pelihara. Karena itu kita perlu punya pola makan yang benar. Kita perlu gaya hidup sehat, olahraga. Ya, kita perlu kita perlu lakukan. Nah, jadi tubuh ini perlu kita jaga. Dan juga yang kedua, tubuh ini perlu kita kuasai. Coba katakan kuasai. Jadi kita lihat satu ayat dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Apa yang harus kita kerjakan dengan tubuh kita? 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Paulus berkata demikian. Kita baca bersama 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Jadi di sini katakan, aku melatih tubuhku dan apa? Menguasai. Kita perlu menjaga tubuh kita, dan kita juga perlu apa? Menguasai apa? Tubuh kita. Saudara, tubuh itu tidak punya kemampuan berpikir. Saya tidak berbicara tentang jiwa, tapi bicara tentang daging ini, tubuh. Jiwa yang punya kemampuan berpikir. Tubuh ini tidak punya kemampuan berpikir. Tapi yang ada di dalam tubuh ini, yang ada di dalam daging ini, yang ada itu hanya apa? Keinginan. Yang tidak ada kemampuan berpikir, yang ada hanya keinginan. Nah, jadi yang ada dalam tubuh ini, yang ada itu hanya keinginan. Karena itu tubuh ini hanya mau apa? Kepuasan, hanya mau kesenangan. Kalau sudah lihat, ada orang-orang, ada banyak orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsu makan. Udah perutnya apa? Buncit. Udah pinggangnya udah 35 inch lebih ya. Inch 1 cm. 35 lebih. Udah sakit-sakitan. Udah ada kolesterol, ada darah tinggi, ada jantung. Tapi masih nggak bisa menguasai apa? Makanan. Nah, saudaraku, yang ada dalam tubuh itu hanya apa? Keinginan. Maunya apa? Mau kepuasan, mau nikmat, ya mau termasuk apa? Makan. Karena ini yang ada dalam tubuh kita. Nah, banyak orang nggak bisa kuasai. Karena itu banyak orang akhirnya dikuasai oleh tubuh. Nah, saudaraku, kita perlu bisa apa? Menguasai tubuh kita. Nah, contoh yang lain lagi, ada orang-orang yang juga dikuasai oleh namanya apa? Suka tidur. Ada orang apa? Yang sampai ada satu ayat berkata begini. Tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Jadi ada orang itu suka tidur. Sukanya apa? Malas-malasan. Dan manusia itu cukup tidur, kalau saya kemarin dengar di apa itu news, cukup 8 jam. Itu udah maksimal. Ada orang tidur itu dari jam 1, bangunnya jam 10 pagi. Itu udah over. Atau ada orang tidur jam 9 sampai jam 9 pagi. Itu udah over, tidak diperlukan itu. Itu cuma 8 jam. Itu pun malam 7 jam, kalau 7 jam atau siang itu bisa mungkin take nap 10-15 menit. Itu udah lebih daripada cukup. Ada orang yang over, suka tidur, malas-malasan. Nah, saudaraku, bagaimana kita tidak overweight, saudara? Maaf, saudaraku. Bagaimana kita nggak over kalau kita suka tidur? Saya sendiri, saudaraku, ajar, Pak, kok badannya tetap sama? Saudaraku, saya memang mau tetap sama. Saya berdoa tetap sama. Karena saya kalau udah agak gemuk sedikit, itu mulai ngantuk terus, ngantuk terus. Karena itu kalau saya sudah mulai agak gemuk, wah saya olahraga, saya mulai lari, saya mulai puasa. Nah, saudaraku, kita harus apa? Jaga tubuh kita harus kuasai tubuh kita. Jadi ada orang yang nggak bisa kuasai makan, ada orang nggak bisa kuasai apa? Suka tidur. Dan juga ada tubuh ini yang maunya itu apa? Nafsu, hawa nafsu. Nah, saudaraku, yang ada dalam tubuh itu hanya keinginan. Dia tidak ada kemampuan berpikir. Nah, karena itu kita harus kuasai tubuh kita harus latih tubuh kita harus disiplin tubuh kita. So, kalau kita dikuasai oleh nafsu, saudara, kita banyak miss dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saudara tahu ada seorang dalam Alkitab, namanya Esau. Esau ini disebut sebagai seorang yang punya apa? Nafsu yang rendah. Dia karena tidak bisa tahan laparnya, dia jual apa? Hak kesulungan. Karena itu dia kehilangan warisannya. Nah, saudaraku, saja saudara jangan sampai saudara punya apa? Nafsu yang apa? Rendah. Kita harus bisa kuasai tubuh ini. Kita bisa apa? Latih tubuh ini. Yesus juga berkata begini, barang siapa yang mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri dan pikul tangan. Nah, karena itu sangat penting saudara melatih tubuh saudara, menguasai tubuh saudara, mendisiplin tubuh saudara. Karena itu kenapa kita perlu berpuasa? Sebab puasa itu adalah untuk apa? Mendisiplin tubuh kita. Apa? Daging kita selalu mau. Tapi kita perlu sekali-kali kita berkata, no, cukup. Alright? Jadi kita harus bisa kuasai dan kita harus latih. Paulus berkata, aku akan melatih tubuhku dan berusaha menguasainya, supaya jangan sampai aku yang memberitakan Injil, tapi aku juga ditolak. Jadi kita perlu bisa kuasai tubuh kita. Nah, kalau saudara bisa kerjakan, saudara bisa disiplin tubuh saudara, saudara nggak dikuasai oleh tubuh saudara, terus saudara itu bisa mengkontrol saudara. Saya cerita sedikit, minggu yang lalu saya share bagaimana saya ketemu dengan istri saya. Saudaraku, waktu saya bertemu dengan istri saya,
Dan sampai kami menikah. Karena saya mendengar suara Tuhan. Waktu saya bertemu pertama kali dengan istri saya ketemu di airport. Itu sama sekali nggak ada feeling. Karena itu saya bukan jatuh cinta karena apa? Pandangan pertama. Ada orang kan jatuh cinta karena apa? Pandangan pertama. Tapi saya udah melatih tubuh saya. Saya udah submit. Sudah tahu proses yang minggu yang lalu saya ceritakan bagaimana saya matikan kedagingan saya. Sehingga yang muncul itu adalah roh saya yang muncul. Jadi saya nggak dikuasai oleh panca indera saya, tapi saya dipimpin oleh roh Allah. Karena itu waktu saya melihat diri saya nggak ada feeling. Bukan saya nggak jatuh cinta, tapi saya nggak ada feeling. Tapi ketika Tuhan berbicara bahwa dia akan adalah istri kamu, dan saya mulai buka hati saya, wah, hot langsung. Dan kami fall in love, dan dia adalah yang sempurna untuk saya. Nah, karena itu kita perlu dipimpin oleh roh Allah. Nah, untuk kita bisa peka dalam Roma pasal yang ke-12 tadi dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tubuh kita ini perlu dipersembahkan. Dengan bagaimana caranya? Yaitu kita jaga tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, dan kita kuasai, dan kita latih, kita disiplin, sehingga kita bisa kontrol, kita bisa submit tubuh kita ini di bawah kontrol roh kita. Nah, yang kedua, Paulus berkata dalam Roma pasal 12 tadi dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah persembahanmu yang sejati. Dan ayat yang kedua dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudaraku, yang kedua, kita perlu renew our mind. Kita perlu memperbarui atau merubah pola berpikir kita. So, waktu saudara bertobat dan lahir baru, yang lahir baru itu adalah roh saudara. Manusia roh kita yang lahir baru. Tetapi jiwa saudara, tubuh saudara tetap sama. Saya lahir baru usia hampir 17 tahun, SMA kelas 2. Tubuh saya tetap usia 17 tahun. Pola berpikir saya, cara saya, mental saya masih tetap. Tapi yang berubah itu di dalam roh saya. Nah, saudaraku, karena itu yang kita harus lakukan adalah roh kita sudah dibaharui, tapi jiwa kita itu tetap sama. Nah, karena itu kita perlu merubah memperbarui pikiran kita. Jadi pikiran kita itu harus kita perbarui. Nah, saudara, pikiran kita itu adalah tempat atau medan peperangan kita. Peperangan saudara dengan musuh saudara atau dengan si jahat itu ada di dalam pikiran kita. Waktu saudara lahir baru, roh saudara lahir baru, tapi pikiran saudara tetap sama, tubuh saudara tetap sama. Setan tidak bisa menyentuh roh saudara. Setan tidak bisa menguasai roh saudara. Karena roh saudara itu terbungkus, tersembunyi di dalam Kristus. Dia tidak bisa menyentuh. Tetapi setan bisa menyentuh, bisa menjamah jiwa saudara. Setan bisa menyerang pikiran saudara. Karena itu pikiran kita itu harus diperbarui. Oke, saya akan masuk lebih lagi. Jadi saya katakan bahwa setan itu tidak bisa menyentuh roh saudara, tapi setan bisa menyentuh jiwa saudara. Nah, saya akan terangkan sedikit tentang jiwa ini. Saya dalam jiwa kita itu ada yang namanya pikiran atau mind. Yang kedua perasaan atau emotion atau feeling. Yang ketiga itu adalah will atau kehendak. Jadi ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, di dalam pikiran itu ada 3 bagian. Itu yang namanya intelektual atau kemampuan untuk kita mengetahui atau itu adalah intelek kita. Yang kedua itu adalah memori. Yang ketiga itu adalah yang saya sebut dengan imajinasi. Karena itu ada istilah orang yang punya otak kanan sama otak kiri. Jadi jiwa itu ada intelek, ada
memori, otak kanan, tapi ada juga imajinasi atau otak kiri. Nah, saudaraku, itu ada dalam pikiran. Nah, setan itu bisa menyerang pikiran kita dan juga bisa merusak emosi kita. Target daripada setan itu adalah kehendak kita. Goalnya setan itu adalah kehendak kita. Karena itu setan biasanya menyerang kita itu melalui pikiran kita. Biasanya dia menyerang kita melalui pengetahuan kita. Kita ditanam atau diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Atau tidak sejalan dengan firman Tuhan. Atau pengetahuan-pengetahuan yang meragukan tentang Tuhan. Atau pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita confused tentang iman kita kepada Tuhan. Itu setan itu berusaha menanamkan pengetahuan-pengetahuan itu dalam diri kita. Nah, setan juga bisa menanam dalam pikiran kita itu dengan yang saya katakan itu dengan memori-memori yang buruk. Biasanya melalui trauma atau pengalaman-pengalaman yang menakutkan. Nah, itu biasanya dimasukkan ke dalam memori kita. Atau dia juga bisa masuk dengan imajinasi-imajinasi yang najis. Biasanya orang muda, ya ini banyak kali imajinasi kita itu banyak najis. Nah, setan bisa masuk atau menyerang dengan ke dalam pikiran kita. Nah, setan juga bisa masuk melalui pintu yaitu emosi. Biasanya kita mengalami satu penolakan atau kita mengalami satu pelecehan atau satu kekerasan di masa lalu kita. Nah, itu akan merusak emosi kita. Jadi setan itu masuk melalui emosi dan melalui pikiran kita. Nah, targetnya itu adalah kehendak kita. Kalau dia bisa menguasai kehendak kita, nah kehendak sini adalah di mana kita bisa membuat keputusan atau di mana kita bisa membuat pilihan. Jadi kehendak inilah yang menentukan jalan hidup kita. Nah, goal setan adalah kehendak kita. Kalau selagi saudara berpikir, selagi saudara ada memori, tapi saudara belum melakukan, saudara masih belum kita belum yang namanya melakukan satu pelanggaran. Jadi goalnya setan itulah kehendak kita. Sampai kehendak kita dikuasai. Ketika setan bisa menguasai kehendak kita, maka dia bisa menguasai hidup kita. Nah, karena itu saudaraku, pikiran kita atau jiwa kita itu perlu diperbaharui. Nah, bagaimana kita bisa memperbaharui pikiran kita? Dalam Ibrani pasal yang keempat, coba kita lihat. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susung. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, saudaraku, pikiran kita perlu diperbaharui. Nah, bagaimana cara kita memperbaharui pikiran kita? Yaitu kita perlu isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, dikatakan firman Tuhan itu pikirannya Tuhan. Firman Tuhan itu perasaannya Tuhan. Firman Tuhan itu juga kehendaknya Tuhan. Jadi ketika kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, atau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka firman Tuhan itu akan membasuh kita. Firman Tuhan itu akan merubah kita. Firman Tuhan itu akan memperbarui kita. Dan firman Tuhan itu juga akan mendominasi pikiran kita. Sehingga di dalam diri kita ada pikiran, ada perasaan, dan kehendak Kristus. Karena itu, saudara perlu diperbaharui dengan apa? Pikiran kita perlu diperbaharui dengan apa? Pikiran. Jadi kita perlu diperbaharui dengan apa? Pikiran Tuhan ini, dengan firman Tuhan ini. Nah, saudaraku, kenapa sih saudara pikiran kita itu perlu diperbaharui? Saudaraku, dalam Yesaya pasal 55, coba kita lihat. Yesaya 55, ayat 8 dan ayat 9. Soalnya kalau pikiran kita nggak diperbaharui, nggak dirubah, kita nggak akan bisa berjalan dengan Tuhan, apalagi mendengar suara Tuhan. Yesaya pasal 55, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mungkin boleh ditampilkan dalam bahasa Inggris. Ayat 8.
Saya bacakan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku itu bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia mereka kata rancanganku. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu adalah pikiranku atau thoughts. Dikatakan dalam ayat 8. Dikatakan, for my thoughts are not your thoughts. Jadi pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Dan dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan pikiranku dari pikiranmu. Nah, saudara, pikiran kita perlu diperbaharui, sehingga pikiran Tuhan yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu kita perlu taruh firman Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu firman Tuhan dalam hidup kita. Dan itu akan merubah pola berpikir kita. Saudara, kalau pikiran kita diperbaharui, maka kita bisa berjalan dengan Tuhan, atau kita bisa dengar suara Tuhan. So, kenapa pikiran kita mutlak harus diperbaharui? Saudara tahu bahwa semua firman Tuhan, semua suara Tuhan, itu semuanya itu unbelievable. Apa itu namanya? Sulit untuk dipercaya. Dan bahkan firman Tuhan itu sesuatu, saudara lihat, suara Tuhan itu semuanya itu impossible. Karena itu, kalau kita nggak perbaharui pikiran kita nggak akan percaya ketika kita dengar suara Tuhan. Jadi semua firman Tuhan, semua suara Tuhan, itu sulit untuk dipercaya. Atau unbelievable, impossible. Karena itu pikiran kita perlu diperbaharui. Saya memberikan satu contoh. Waktu Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, gantikan Musa, pimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Waktu Yosua mendengar itu, saudaraku, apa yang ada dalam pikiran dan hati Yosua? Dia berkata, bagaimana aku bisa bawa orang Israel ke tanah perjanjian? Kalau saya membaca dalam Yosua pasal yang pertama, dikatakan di situ. Yosua dikatakan dia menjadi tawar hati, dia takut, dia merasa tidak mungkin dia bisa bawa ke orang Israel ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan berkata, Yosua bawa. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Ini yang harus kamu lakukan. Dikatakan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Dan kemudian ayat yang ke-8, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka kamu akan bertindak berhati-hati dan kamu akan berhasil apa saja yang kamu kerjakan. Jadi waktu itu dikatakan Yosua udah nggak mungkin. Memang Tuhan berbicara itu selalu impossible, unbelievable. Karena itu pikiran kita harus dirubah. Paradigma kita itu perlu diperbaharui. Nah, ketika Tuhan berkata kepada Yosua, renungkan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu akan membasuh pikiran kita. Firman Tuhan itu akan merubah pikiran kita. Firman Tuhan itu akan memperbarui pikiran kita. Dan pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya itu akan menguasai pikiran kita. Maka sehingga kita bisa berjalan, dan kita dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, dikatakan, maka kamu akan bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Dan karena itu pikiran kita itu harus diperbaharui. Nah, kalau saudara bisa mendengar saudara hanya bisa mendengar suara Tuhan kalau pola berpikir saudara itu sudah dirubah. Tadi saya menyebutkan contoh Yosua. Kalau saudara lihat contoh lagi, adalah waktu Tuhan berkata kepada Gideon. Waktu malaikat Tuhan bertemu dengan Gideon, dia berkata begini, hai pahlawan yang gagah perkasa. Waktu dia berkata pahlawan yang gagah perkasa, dia berkata, wah, ngomong apa ini? Saya ini orang yang kecil, penakut, dan dari suku yang tidak diperhitungkan. Terus, tapi Tuhan berkata, kamu ini pahlawan yang gagah perkasa. Kamu yang akan bebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Media. Terus dia mulai Gideon dia berkata begini, mana mungkin saya. Dia nggak percaya. Karena saudaraku perkataan Tuhan itu unbelievable dan impossible. Dia nggak percaya. Sampai Yosua membuktikan dengan ketidakpercayaannya, dia minta tanda. Saudara tahu bahwa tanda itu hanya untuk orang tidak percaya. Kalau kita percaya, kita dipimpin oleh Roh Allah. Dia minta tanda. Tuhan, kalau memang kamu suruh aku, saya minta tanda. Ini ada kulit binatang ini, saya akan taruh di luar. Kalau semuanya basah dan kulit ini kering, berarti Tuhan suruh saya. Dan besoknya dilihat, semua basah karena embun, kulit ini yang kering. Waktu dia melihat itu, dia sedikit percaya, tapi juga nggak percaya. Dia minta lagi begini, mungkin ini kebetulan. Sekarang saya balik.
kalau Tuhan utus saya taruh kulit ini, dan kalau kulit ini yang basah dan lain yang sekitarnya itu kering, dari Tuhan suruh saya. Besoknya dia bangun, dia lihat kulit ini basah dan semuanya kering. Itu pun masih nggak percaya. Itu tanda orang nggak percaya soal apa? Nggak tanda. Nah, saudaraku, firman Tuhan itu unbelievable dan impossible. Tapi Tuhan berkata, Gideon, kamu yang akan bebaskan bangsa itu. Terus kemudian, sekarang apa yang harus saya lakukan? Sekarang kamu aja orang-orang untuk apa? Pergi berperang, menyerang Media. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Dia kumpulkan orang yang gagah perkasa itu puluhan ribu orang. Tapi Tuhan berkata begini, Gideon, bukan sebanyak itu untuk kamu bisa bebaskan orang Israel dari orang Media. Oh Tuhan, untuk kita berperang, kita perlu orang banyak. Itu apa? Logik. Tapi Tuhan berkata, enggak. Sekarang kamu suruh semua orang itu datang ke bagai sungai, suruh minum. Kalau mereka bagaimana cara mereka minum, dan kemudian aku akan suruh kamu ambil. Dan disuruh mereka minum, dan ada dikatakan orang yang minum dengan apa? Dengan mulutnya, dikatakan mereka itu apa? Didis. Tapi yang ambil air dengan tangannya, mereka yang dipilih. Dari puluhan ribu, hanya tersisa cuma apa? 300. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, yang 300 itu, yang akan bersama-sama dengan kamu, untuk taklukkan Media. Saudaraku, Gideon, saudaraku, orang Jawa bilang apa? Ketan gengen. Tahu ketan gengen, apa itu namanya? Apa dalam bahasa Indonesia? Itu bodoh. Orang shock, saudaraku, shock. Masa dengan 300 orang saya bisa bebaskan Israel dari tentara Median yang begitu besar? Tapi Tuhan berkata, pergi. Itu unbelievable, impossible. Tapi Tuhan katakan, 300 orang, apa yang dilakukan? Apa yang Tuhan katakan? Sekarang kamu bawa api dengan bokor, dan kemudian taruh bokor itu di atas, ditutupi dengan bejana. Dan kamu pergi ke gunung, dan waktu nanti aku akan suruh kamu ketika kamu pada masanya pecahkan bejana itu. Saudaraku, dengan 300 orang Gideon menaklukkan tentara Media. Saudaraku, suara Tuhan itu selalu impossible dan unbelievable. Karena itu pikiran kita perlu diubah. Pikiran kita harus diperbarui dengan pikirannya Tuhan. Perasaan kita perlu dirubah dengan perasaannya Tuhan. Kehendak kita perlu dirubah dengan kehendaknya Tuhan. Nah, saudaraku, pikiran kita perlu diperbarui. Saya memberikan contoh satu lagi, bahwa perkataan Tuhan itu selalu unbelievable dan impossible. Saudara pernah mendengar tentang satu peristiwa, waktu di Israel terjadi satu kelaparan yang hebat, di mana dikatakan sampai orang tua berebut, anak itu dibunuh untuk dimakan. Terus kemudian ada seorang nabi namanya Elisa. Dia berkata kepada Raja Israel, dia berkata begini, bahwa besok akan terjadi kelimpahan di pintu gerbang Samaria. Waktu dia mengucapkan perkataan itu, ada seorang ajudan. Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Sudah bisa baca peristiwa ini dari pasal yang ke-6 dengan pasal yang ke-7, tapi saya baca saja 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat yang kedua kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di... kita baca lagi. 2, 3. Tetapi perkara yang sudah tua. Oke, kita baca sekali lagi. 2, 3. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari padanya. Dan saudaraku, dikatakan akan terjadi kelimpahan. Tapi ajudan raja berkata, masa itu bisa terjadi? Sekalipun tingkap langit dibuka, apa yang kamu katakan itu nggak akan bisa terjadi.
Sebab Tuhan berbicara itu seringkali unbelievable dan sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Karena itu pikiran kita harus Kalau saudara lihat dalam 2 Raja pasal yang ke-7, apa yang dikatakan oleh Elisa terjadi. Dan ajudan daripada raja itu waktu dia buka pintu gerbang, dan orang-orang yang dari Samaria semua pada menjarah kelimpahan yang ada di perkemahan Aram, dan akhirnya ajudan raja itu diinjak-injak. Nah, saudara, perkataan Tuhan itu ada sulit dipercaya dan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, karena itu untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, saudara harus diperbaharui pikiran kita, paradigma kita, pola berpikir kita itu harus diperbaharui. Nah, saudara, dalam Roma pasal 12 tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan perbaharuilah akal budi. Saudara, yang pertama kita persembahkan tubuh kita. Kita jaga tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, dan kita kuasai, dan kita latih, kita disiplin. Sampai tubuh kita itu dikontrol oleh roh kita. Yang kedua, pikiran kita, atau pola berpikir kita, itu perlu diperbaharui dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, itu bagian roh kita. Itu harus kita develop. Itu harus kita bangun. Sebab manusia itu adalah roh yang punya jiwa yang tinggal dalam tubuh. Manusia yang sebenarnya itu adalah roh. Tubuh ini adalah rumahnya saja. Karena itu dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sebab kalau tubuh jasmani kita itu bisa grow, bisa menjadi besar atau tumbuh karena makanan. Setiap hari kita kasih makan 3 kali. Ada yang 5 kali. Dan dia berapa kali? Selalu banyak kita kasih makan tubuh kita itu untuk kita supaya tumbuh dan kita kuat, kita dewasa. Kita perlu kasih makan. Roh kita juga perlu kita kasih makan. Selalu kalau kita jadi manusia roh kita itu harus kita kasih makan. Saudara tahu bahwa manusia roh kita itu dilahirkan oleh firman. Jadi manusia roh kita itu dibentuk, dijadikan oleh firman. Dalam 2 Petrus dikatakan kita dilahirkan bukan dengan benih yang tidak fana, tapi dari firman Allah yang hidup. Jadi manusia roh kita itu dilahirkan oleh firman. Genetik kita itu firman, benih ilahi. Karena itu kita ini adalah manusia yang ilahi. Jadi manusia roh kita itu dilahirkan oleh firman. Karena itu manusia roh kita itu tidak bisa dipisahkan dengan firman. Kita nggak akan bisa sustain, kita nggak akan bisa bertahan tanpa firman. Karena itu kita perlu firman dalam hidup kita itu. Jadi kalau kita dipisahkan dari firman, karena itu kenapa kita menjadi kering, kita menjadi lemah, dan kita kalah. Karena kita dijauhkan dari firman. Kita perlu firman. Nah, karena itu sangat penting saudara dalam hidup saudara. Setiap hari kita perlu kasih makan roh kita dengan firman Tuhan. Jadi kita perlu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita beri makan firman Tuhan dalam roh kita, maka roh kita itu akan tumbuh. Jadi kita bisa develop roh kita, yaitu dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan siang dan malam, dia akan tumbuh subur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kita bisa tumbuh kalau kita kasih makan firman. Nah, sebaliknya kalau kita nggak kasih makan firman, saudara, kita akan lemah, bahkan kita kalah. Karena itu kita perlu firman Tuhan. Jadi yang pertama, develop roh kita dengan makan firman. Yang kedua, bangun dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, serta kepekaan kita itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan Roh Kudus. Saya ingat waktu saya pacaran sama istri saya, sering saya pakai ilustrasi. Saya pacaran jarak jauh antara timur-timur dengan Kuala Lumpur. Waktu itu masih belum ada handphone, tahun 93 itu telepon internasional itu sangat mahal sekali. Kadang-kadang persembahan yang diberikan kepada saya itu habis untuk
telepon. Kalau akhirnya saya dengan istri saya itu kami punya janjian. Dia lebih ada uang, saya bilang kamu telepon 2 kali, saya telepon 1 kali. jadi kalau saya kalau telepon itu, wah lumayan. Namanya sudah kalau apa pacaran itu bicara cuma 10 menit itu tidak ada rasanya. Karena itu. Nah, waktu suatu ketika saya telepon istri saya, saya telepon dia istri ini 3 bersaudara. Kakaknya yang kedua itu mukanya mirip, suaranya mirip, semuanya mirip. Kalau saudara tidak kenal kakaknya ini saya. Nah, suatu ketika waktu saya telepon, yang ngangkat itu kakaknya. Lalu dia ngangkat, halo. Saya berpikir itu suaranya istri saya. Saya langsung panggil, Hani, how are you? Karena saya pikir itu suara istri saya. Waktu dia dengar saya, Hani, how are you? Dia lihat stranger. Dia hold on. Dan dia pikir ini pasti apa? Bukan yang dimaksud, bukan apa? Dari dulu saya panggil Hani. Saya nggak sampai menikah pun saya panggil Hani. Saya nggak panggil Mama. Karena nggak mungkin saya tidur dengan mama saya. Jadi saya panggil Hani. Incest. Jadi ketika saya panggil, Hani, how are you? Saya hold on. Wah, saya ditaruh teleponnya terus dipanggil apa? Saya saya melihat, oh ternyata bukan saya rasa apa? Malu saudara. Bukan apa? Ternyata bukan. Itu waktu saya pacaran. Tapi ketika saya menikah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya semakin kenal ini. Saya sampai, saudara, caranya buka pintu saja, saya tahu itu istri saya. Dia jalan saja, melangkah di rumah itu, saya tahu itu istri saya. Saya bisa bedakan antara anak saya, antara orang yang datang ke rumah saya, sama langkahnya dia. Saya bisa bedakan. Kenapa? Karena saya apa? Bergaul sama dia. Jadi, saudara bisa peka kalau saudara apa? Punya hubungan dengan Roh Kudus. Karena itu persekutuan dengan Roh Kudus itu akan develop kepekaan saudara. Jadi ketika kita perlu bersekutu dengan Roh Kudus, ngomong dengan Roh Kudus. Saya setiap hari saya bilang, selamat pagi Roh Kudus. Walaupun saya nggak dengar dia ngomong, saudaraku, saya ngomong terus, saudaraku. Karena kita harus latih. Nah, ngomong selamat pagi Roh Kudus. Saya cinta kamu pribadi yang luar biasa, kamu pribadi yang sangat saya kagumi, kamu pribadi yang lebih dari segala-galanya. Saya mencintai kamu, kok hidup saya, kamu kok nyawa saya, lebih baik saya mati kalau saya kehilangan kau. Pokoknya saya ngomong lagi. Semakin saya bangun hubungan sama Roh Kudus, saya semakin hari lebih peka saya mendengar suara Roh Kudus. Jadi karena itu kita harus apa? Develop dengan apa? Persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi kita roh manusia itu adalah pelitanya Tuhan. Roh manusia itu adalah tempat di mana Tuhan menerangi, tempat di mana Tuhan berbicara, tempat di mana Tuhan memimpin kita. Karena itu kita harus bangun manusia roh kita. Kita harus kerjakan jiwa kita dan kita kerjakan tubuh kita. Nah, develop roh kita dengan firman Tuhan, makan firman Tuhan, dan bersekutu dengan roh Tuhan. Maka saudara akan semakin hari semakin saudara latih, semakin sering, semakin lama saudara ngambil waktu dengan Tuhan, maka saudara semakin hari semakin peka. Kita harus latih, kita harus bertumbuh dalam kita peka dengan pimpinan Tuhan.